teman-teman, selamat datang pada video kali ini. Sebelum itu, perkenalkan saya Alicia Setianingsih dari Prodi Akuntansi dengan NPM 25412058. Nah, teman-teman, pernahkah kalian berpikir bahwa kebebasan berbicara yang kita rasakan saat ini itu tidak selalu bisa dinikmati oleh semua orang, khususnya pada masa lalu? Kenapa begitu? Karena ada masa ketika orang yang berani menyuarakan pendapat itu justru harus menghadapi sebuah ancaman, bahkan menghilang tanpa kabar. Nah, kisah tentang perjuangan dan kehilangan itulah yang diangkat dalam novel yang berjudul Laut Bercerita, karya Leila Shekila Chudori. Melalui novel ini, kalian akan diajak melihat sisi lain dari sejarah Indonesia, khususnya tentang perjuangan para aktivis pada masa Orde Baru. Pada video kali ini, saya akan mengulas dari isi novel tersebut, mulai dari gambaran ceritanya, kelebihan dan kekurangan, hingga pesan yang dapat kita ambil sebagai pembaca. Jadi, Laut Bercerita adalah novel karya penulis asal Indonesia, yaitu Leila Shekila Chudori. Novel ini terbit pada tahun 2017 yang mengangkat tema kekeluargaan, rasa kehilangan, percintaan, dan persahabatan yang kuat. Novel ini juga berlatar waktu di tahun 90-an sampai 2000. Dan novel ini dapat membuat para pembacanya ikut merasakan hidup di bawah kepemimpinan yang otoriter, yaitu pada masa Presiden Soeharto. Novel dengan jumlah 379 halaman ini dapat membuat para pembaca merasakan hidup di era reformasi pada tahun 1998 yang terasa sangat kelam dan kejam bagi para pembela rakyat loh. Langsung saja kita ulas sinopsis dari novel Laut Bercerita. Sinopsis Laut Bercerita. Novel ini menceritakan tentang perjuangan para aktivis mahasiswa UGM pada tahun 90-an yang berkeinginan untuk mengubah negeri ini menjadi lebih baik. Pada saat itu, Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang otoriter. Para petinggi banyak melakukan KKN, pers dikuasai oleh pemerintah. Rakyat benar-benar harus tunduk terhadap pemerintah. Dan yang paling penting adalah para aktivis ini dibungkam dan disiksa untuk menyuarakan keinginan mereka. Bahkan sampai ada yang menimbulkan korban jiwa. Jadi, novel ini bertutur kisah keluarga yang kehilangan anak, kakak, kekasih, suami, dan saudara mereka pada tahun 1998. Novel ini juga menceritakan betapa kuatnya persahabatan para aktivis mahasiswa UGM yang merasakan kekosongan di dada dan rasa menyesal. Mengapa bukan saya yang mereka bunuh? Dan para sekelompok rezim yang gemar menyiksa dan berkhianat dengan teman sendiri. Walaupun novel ini berkisah tentang perjuangan, namun penulis tetap menyisipkan kisah romantis antara Laut dan Anjani, serta Asmara dan Alex. Para aktivis mahasiswa UGM yang bergabung dalam Minatra dan Wira Sena menjadi sasaran empuk pemerintah untuk disiksa agar mereka berhenti melakukan perbuatan yang dapat mengancam kedudukan Presiden Soeharto. Namun, karena para aktivis ini memiliki pemikiran terbuka dan kritis, mereka tidak kenal takut dan pantang menyerah nih, bahkan ketika nyawa mereka pun terancam. Sekarang kita akan membahas kelebihan dan kekurangan novel Laut Bercerita. Jadi, novel ini memiliki banyak kelebihan yang pastinya membuatnya menarik dan bermakna, terutama bagi para mahasiswa. Novel ini tidak hanya menyajikan cerita fiksi, tetapi juga membuka wawasan pembaca terhadap dunia kesusastraan melalui kutipan puisi dari tokoh-tokoh sastra terkenal seperti Pramoedya Anantathur dan W.S. Rendra. Kekuatan lain dari novel ini terletak pada gaya bahasa penulis yang indah dan puitis nih, serta penggunaan metafora dan sarkasme yang mampu menggambarkan kerasnya kondisi politik pada masa Orde Baru. Bahasa yang digunakan membuat pembaca dapat merasakan berbagai emosi sekaligus, seperti sedih, marah, haru, bahkan romantis. Selain itu, penokohan dalam novel ini juga sangat kuat. Tokoh utama, Biru Laut, digambarkan sebagai sosok yang berani, idealis, dan memiliki semangat juang yang tinggi. Sementara itu, tokoh Asmara Jati memiliki kesedihan dan ketegaran keluarga yang ditinggalkan. Dari kehadiran tokoh-tokoh lain dengan latar belakang yang berbeda, membuat cerita terasa lebih hidup dan kompleks.
Novel ini juga memberikan gambaran mendalam mengenai kondisi sosial dan politik di Indonesia pada masa Orde Baru. Khususnya tentang novel ini juga memberikan gambaran mendalam mengenai kondisi sosial dan politik di Indonesia pada masa Orde Baru, khususnya tentang penghilangan paksa aktivis tahun 1998. Melalui cerita tersebut, pembaca diajak untuk lebih peka terhadap isu keadilan, hak asasi manusia, serta pentingnya kebebasan berpendapat. Meskipun memiliki banyak keunggulan, novel ini juga memiliki beberapa kekurangan, teman-teman. Salah satunya adalah penggunaan alur cerita campuran atau maju mundur yang cukup kompleks, sehingga hal ini terkadang membuat pembaca merasa bingung dan harus lebih fokus nih untuk memahami alur cerita serta keseluruhan dari novel tersebut. Selain itu, terdapat beberapa penggunaan kata yang kurang sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia, seperti contohnya kata praktek yang seharusnya adalah praktik, dan kata menganalisa yang harusnya ditulis menganalisis. Nah, dari beberapa bagian juga ditemukan penggunaan kata yang berulang sehingga terasa kurang efektif. Kekurangan lainnya adalah adanya dialog yang menggunakan bahasa Jawa tanpa penjelasan arti. Hal ini dapat menyulitkan pembaca yang tidak memahami bahasa tersebut untuk menangkap maksud percakapan para tokoh tersebut. Namun secara keseluruhan, kekurangan tersebut tidak mengurangi kualitas novel ini, sehingga sebagai karya sastra yang kuat dan bermakna. Namun secara keseluruhan, kekurangan tersebut tidak mengurangi kualitas novel ini sebagai karya sastra yang kuat dan bermakna. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa novel bercerita karya Laila Sikila Choudhury merupakan karya sastra yang sangat kuat dan penuh makna. Novel ini tidak hanya menghadirkan cerita yang menyentuh, tapi juga mengajak para pembaca untuk memahami sejarah, perjuangan, dan pentingnya keadilan bagi masyarakat. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, novel ini tetap menjadi salah satu karya yang mampu membuka wawasan serta mengunggah kesadaran pembaca terhadap suatu peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia. Demikianlah ulasan singkat mengenai novel Laut Bercerita. Terima kasih telah menyimak ulasan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.